Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue mau bahas salah seorang ini ya tentang Ralf Rangnick sih, langsung saja. Karena kan memang banyak nih ya di request beberapa dari Twitter sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu, dan juga kan kali ini memang cukup rame nih Ralf Rangnick hari ini ya di Twitter, di sosial media, di beberapa media, kaitannya tentu saja dengan orang atau sosok yang dianggap bisa menggantikan Ole Gunnar Solskjaer ya. Buat gue, seperti yang gue sampaikan juga di Twitter ya kan, kalau belum bisa follow gue di _Football United. Itu gue bilang kalau Ralf Rangnick ini mengingatkan gue akan sosok Bernard Schoum. Bernard Schoum itu siapa sih? Bernard Schoum itu dulu Dirtek PSSI yang dia akhirnya turun gelanggang menjadi pelatih, kalau tidak salah U23 ya kalau nggak salah, dan berujung pemecatan karena juga prestasinya tidak cukup bagus. Jadi dia karir kepelatihannya ini cukup singkat. Nah, bagaimana gue melihat sosok Ralf Rangnick ini ya, yang di beberapa media juga disampaikan bahwasannya dia ini adalah gurunya gegenpressing ya kan. Dia inilah yang membuat sosok-sosok seperti Hasenhüttl, bahkan Jurgen Klopp sekalipun, pelatih Liverpool saat ini, itu dianggap sebagai dalam tanda kutip muridnya. Lalu kan karena dianggap muridnya, dia ini gurunya, lalu dianggap dia ini lebih sakti, kurang lebih seperti itu. Kalau gue melihat sih, ringan amatiran ala gue melihat tidak seperti itu linearnya. Karena dalam sepak bola ini pemberi ilmu dan penerima ilmu, kalau seandainya si penerima ilmu ini dianggap lebih sukses daripada si pemberi ilmu, lalu kalau dianggap bahwasanya yang memberikan ilmu ini jauh lebih sakti, gue berpikir sih tidak seperti itu. Karena ini bukan bukan drama pencaksilat atau drama kungfu yang dimana gurunya itu lebih sakti. Jadi kalau pas gurunya berantem ini lebih sakti daripada si muridnya. Kalau gue pikir tidak seperti itu. Karena apa? Karena dalam penerapan ilmu, artinya gegenpressing contohnya, ini kan tidak serta-merta hanya dia membawa ilmu gegenpressing lalu dibawa ke Liverpool diterapkan, kan tidak mulus itu ya. Again, seperti gue bilang, gimana hubungannya dengan manajemen klub, gimana juga hubungannya dengan para pemain, staff kepelatihannya, sehingga dia bisa dengan enak atau dengan mulus ya, katakanlah ini menerapkan ilmu-ilmu yang diterima oleh Ralf Rangnick. Kalau gue ngelihat Ralf Rangnick sendiri ini kan karir kepelatihannya ini cukup menarik ya, dimana mengingatkan gue sekali ini di tahun 2011-an, dimana pada saat itu, ini 10 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang Ralf Rangnick ini berusia 63 tahun, maka pada saat dia masih 53 tahun itu dia cukup fenomenal di Bundesliga. Pada saat itu dia mampu membawa Schalke 04 atau Schalke 04 ini sampai ke semifinal Liga Champions. Nah, di semifinal pada saat itu, sebelum dia ke semifinal ya, kalau dibahas sedikit, dia ini kan di grup sendiri itu bersama dengan Lyon, Benfica, dan juga Hapoel. Dan dia mampu lolos sebagai juara grup, lalu menghadapi Valencia di knockout, menyingkirkan Inter Milan. Akhirnya di semifinal bertemu dengan Sir Alex Ferguson, kalah di 2 leg ya, 0-2 dan juga 1-4. Pada saat itu ya, sosok ini termasuk sosok yang menarik, bahkan dianggap akan mampu menyingkirkan Manchester United karena dianggap sosok yang brilian secara taktik, manajemen, dan juga timnya memang lagi dalam form kejutan. Cuman akhirnya disingkirkan oleh Manchester United. Selepas 2011 itu di Schalke dia mengundurkan diri. Kan kalau gua baca di artikel itu dia ada
ada sebab kenapa dia ini mengundurkan diri. Kalau tidak salah itu karena dia ini apa ya, ada kayak sindrom mental or something lah, gue lupa itu tentang apa, mungkin bisa dicari ya, gue berusaha untuk mencari. Oh ya, exhaustion syndrome, istilahnya itu exhaustion syndrome ya. The necessary energy to be successful. Dia nih apa namanya, dia tidak merasa tidak memiliki energi untuk jadi sukses, untuk mengembangkan sebuah klub atau tim. Kurang lebih apa namanya, sindromnya tentang hal itu ya. Jadi mungkin lebih ke psikologis, gue sendiri juga nggak tahu ya, niringan amatiran ala gue aja. Akhirnya dia selesai di Schalke. Nah, selebihnya dia ini lebih banyak ke sebagai sporting director ya, dimulai dari Salzburg, Red Bull Salzburg, lalu Red Bull Leipzig, lalu sempat jadi manajer di Red Bull Leipzig. Lumayan ini kalau gue lihat ini sekitar 3 tahun di Leipzig. Lalu setelahnya dia jadi sport director ya, global sport director. Ini juga lumayan apa namanya, di Red Bull ya, di berbagai macam Red Bull. Ini ada Salzburg, Red Bulls, Bragantino, jadi Red Bulls Group. Sebelum sekarang menjadi managing sport director di Lokomotiv Moskow. Nah, iseng-iseng buat ya ini apa sih sebenarnya sporting director, karena dia ini kan setelah dari manager lalu dia lebih ke sporting director. Sporting director itu kalau gue lihat dengan amatiran ala gue ya, perannya di sepak bola itu lebih mengurusi segala hal yang berkaitan tentang sepak bola ya, mulai dari macam-macam development development pemain muda, kan akademi, lalu juga bagaimana membuat visi, filosofi, membentuk culture, membentuk strategi klub, bukan strategi yang buat pertandingan, bukan. Jadi lebih mengurusin hal-hal yang demikian yang tidak berkaitan dengan coaching atau ya itu tadi ya, kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan coaching dan juga dengan pertandingan. Artinya kalau coaching itu kan lebih ke coaching staff dan juga manager. Kalau di Manchester United jelas sekarang nih Ole Gunnar Solskjaer dan tim kepelatihannya. Sementara hal-hal lain tentang transfer, ya macam-macam lah urusannya, mungkin dengan ya agen, mungkin ya agen pemain, ini dengan amatiran ala gue. Pokoknya kalau gue baca ini segala urusan yang berkaitan dengan sepak bola di luar kegiatan tim ya, artinya latihan tim dan juga pertandingan tim itu dikelola oleh sporting director. Jadi kalau gua ngelihat skopnya tuh lebih luas dan juga lebih tinggi. Nah, balik lagi ke kabar tentang Ralf Rangnick yang sudah cukup lama meninggalkan manajerial ini. Sekarang dikabarkan akan turun gunung. Karena memang menurut gue, kenapa dibilang turun gunung ya, karena dari atas turun lagi deh ke bawah kan. Apakah cocok? Menurut gue sih begini ya. Gue juga melihat dia sebagai orang Jerman. Ya memang orang Jerman ini kalau gue ngelihat di Premier League so far ya jauh lebih sukses. Bukan jauh lebih sukses ya, lebih sukses lah dibanding dengan pelatih dari Belanda contohnya. Mungkin karena ya culture-nya lebih bisa lebih bisa masuk di tim-tim Liga Inggris. Cuman yang gue pikir adalah itu tadi, statusnya dia ya sebagai lebih banyak ke sporting director atau football director. Menurut gue sih ya, perannya dia memang lebih bagus di situ, dan gue tidak heran dengan perannya dia seperti itu, maka dia bisa membentuk sosok-sosok seperti Hasenhüttl, seperti Jurgen Klopp. Dan again, gue tidak berpikir sama kayak di dunia persilatan ya, dimana guru kalau turun gunung dia juga jago berantem, dia bisa ikut di gelanggang gitu katakanlah. Kalau gue berpikir sih tidak. Ya dia memang role-nya seperti itu, dan di Manchester United sudah ada orang yang mengisi role-nya dia, dan gue juga nggak yakin apakah dia ini dengan role-nya sebagai football director, let's say, bagaimana dia akan bekerja sama dengan pemilik klub Glazers ya. Dan ini menurut gue sih hal yang tanda tanya besar. Dan balik lagi, intinya sih gue tidak melihat ya sosok Ralf Rangnick ini bukan cuma di Manchester United. Artinya begini, again nih sebelum lanjut lagi gue bilang kalau gue masih
Dan seperti gue bilang sebelumnya, gue support Ole 100%. Jadi gue tidak melihat oke, dia akan menggantikan. Enggak, gue tidak melihat ke arah sana. Tapi gue melihat bagaimana kok seorang Ralf Rangnick ini turun gunung menjadi manajer. Gue sih meragukan. Di samping itu juga itu tadi ya, bagaimana dia dulu pernah ada masalah psikologis. Walaupun setelahnya dia sempat melatih juga kan di beberapa klub Red Bull kalau tidak salah. Tapi tetap sih menurut gua sepertinya dia nyaman dengan posisi itu, football director atau sporting director. Sempat juga dikabarkan dia akan ke Newcastle kan, dan sekarang dia masih ada di Lokomotiv Moskow, yang sekarang ada di peringkat keempat ya. Baru saja sih kalau gua lihat ini dia baru tahun 2021 dan kontraknya dia baru akan berakhir tahun 2024. Kurang lagi demikian ngobrol ringan soal masalah Ralf Rangnick yang ya mengingatkan gue terhadap Bernard Schumm, mengingatkan juga gue terhadap sosok Andreas Villas-Boas. Kenapa? Karena itu tadi salah satu pelatih fenomenal pada saat usianya muda. Gue melihat Ralf Rangnick ini 10 tahun yang lalu ya, ketika dia masih di Schalke, ketika dia masih berumur 53-an, which is kalau di dunia kepelatihan itu kan ya tergolong masih muda. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.